Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes Mendes tentang hati dan jiwa? Oke, semoga kabar baik ya. Selalu mendapatkan rahmatnya, selalu mendapatkan perlindungannya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Doa Gondes selalu mengalir buat kalian, dan hanya itu yang Gondes panjatkan sepanjang waktu, cuma detik ya. Oke, kembali di general readingnya Gondes Mendes tentang hati dan jiwa. Ada sahabat kita yang request di sini ya. Apakah dia mencintaimu atau tidak gitu. Tolong ya Des. Oke. Kita akan ulik, kita akan tebar kartunya ya, tanpa mengurangi penghormatan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha sempurna, zat yang maha tahu. Kita memohon izinnya untuk diberikan izin menebar kartu di sini hanya sebagai gambaran saja ya, bagian kecil sekali untuk mengetahui gambaran tentang apa sih seharusnya yang harus kita antisipasi, apa sih yang akan menjadi motivasi kita, dan apa yang harus kita dapatkan dari pembelajaran hidup ini ya. Hanya kepada Allah kemudian kita serahkan semuanya. Oke, di sini ada empat file ya, tadi Gondes sudah nanti Gondes akan shuffle, bukan Gondes akan shuffle nanti ya, karena ada permintaan Gondes coba deh kayak kemarin itu di shuffle gitu Gondes. Oke. Asik loh Des. Oke. Terima kasih ya untuk komennya dan masukannya. Di sini ada 4 file, ada diwakili oleh Tamiya warna pink, kedua hijau, ketiga oranye, dan yang keempat hijau stabilo ya. Oke. Sahabat semua bisa pilih 1, 2 atau 3 atau 4, ada dipilih ke semuanya karena ini adalah general reading. Kode tekankan ini adalah general reading. Bisa resonate, bisa tidak, bisa energi kalian ada di file 1, file 2 atau file 3. Karena apa sifatnya? Gondes menariknya secara general, secara umum dari berbagai macam energi dan dari berbagai penjuru dunia ya, yang dari mana kota mana saja, negara mana saja yang sempat menemukan channel Gondes ini. Jadi mohon bijaksana dalam menyikapi readingan ini ya. Oke. Silakan dipilih, dimulai dari sekarang. Gunakan intuisi hati kalian, bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini, dan jangan lupa berdoa ya. Oke, silakan. Oke, sudah memilih, dan sekarang kita mulai dari file yang pertama. Di sini ada Tamiya pink. Pink sendiri di filosofinya diartikan sebagai hal sesuatu yang romantis. Bagaimana nih kalau cowok pakai pink ya, berarti cowok yang romantis. Oke. Oke ya, kita akan mulai shuffle. Fokuskan hati, pikiran, dan pandangan untuk yang pilih file nomor 1, dan jangan lupa berdoa kepada Allah ya. Oke. Misalkan shuffle ya, fokus pandangan selama Gondes shuffle, dan jangan dijeda. Sekalipun iklan biarkan lewat dulu, baru kemudian kita lanjutkan untuk menontonnya ya. Oke. Doa, fokus, bayangkan dia yang ingin kamu pertanyakan, apakah dia mencintaimu atau tidak ya. Oke. Semoga pertanyaan ini judul ini bisa mewakili dari pertanyaan sahabat kalian, sahabat semua dimanapun berada yang mempunyai pertanyaan atau di dalam hati pernah ada pertanyaan ini ya. Oke. Apakah dia mencintaimu atau tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa, fokus, semoga energi kalian bertebaran di sini, tercurah di sini, dan memohon jawaban yang terbaik untuk kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dia mencintaimu atau tidak? File pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Tamiya pink. Fokus ya. Kalau sudah berkomitmen, dia berani komitmen atau terburu-buru komitmen ya. Dia berani berkomitmen, artinya mencintai dong. Langsung ya udah ya. 2 kartu aja sudah menjawab kalau dia mencintai. Mana ada nggak cinta berkomitmen ya kan? Ada nggak sih? Tidak ada kesesuaian. Kenapa? Bentar, tadi ada yang dilihat di sini terbalik. Ada mana tadi saya?
Oh, hilang. Oh, ada ini. Komitmen ini sudah terjadi di antara kalian berdua. Kalau kalian bertanya, apakah dia mencintaimu? Iya, mencintaimu, tetapi ada tetap ini. Di sini ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan dia. Ini bisa vice versa ya. Ini general reading. Jadi bisa terbolak-balik energinya. Jadi mohon untuk bijak dalam menyikapi readingan ini. Dia ngerasa kelelahan. Ini bisa kamu, bisa dia yang lelah. Tapi kita bicara tentang dia aja ya. Kalian nanti yang meletakkan ini energi akun des gitu ya, letakkan energi kalian ya. Dan di sini ada sebuah perubahan, yaitu sebuah kehancuran. Dia cinta, dia berani berkomitmen, tetapi di hubungan ini ada yang membuat dia itu tidak sesuai dengan keinginan hatinya. Dia merasa letih sekali dengan hubungan ini, maka dia ingin menyudahi hubungan ini atau hubungan ini diambang kehancuran. Makanya kalian bertanya, apakah dia itu mencintai atau tidak? Cinta, ya cinta. Ada komitmen. Cuman di hubungan ini terjadi sesuatu yang membuat dia itu tidak sesuai apa itu. Kok hubungan ini jadi ada kayak diambang kehancuran gitu. Ada baby di sini. Apakah kalian berdiri dengan single parent dan ini menjadi masalah gitu? Ada hati yang terluka, mungkin cinta sama kamu, tapi diharapkan kamu juga cinta sama dia, sama anak-anaknya gitu. Atau sebaliknya dia cinta sama kamu, tapi saat kamu bicara untuk mencintai anak-anaknya, dia kadang-kadang nggak pernah membicarakan tentang kamu, anak-anak kamu gitu. Kalau nanti kita berkomitmen, bahkan sekalipun tidak menyebut nama anak kamu, bahwa dia itu kalau cinta kamu, cinta anak kamu gitu, nggak pernah. Dia selalu membicarakan tentang anaknya, mungkin gitu, membuat sedih. Atau ini bisa vice versa ya, ini ya, ini dia gitu, dia sedih karena kamu nggak pernah menyebut nama anaknya atau nggak pernah membicarakan tentang anaknya, tapi kamu lebih cenderung membicarakan anak kamu sendiri. Ini yang membuat dia tidak sesuai dan dia ngerasa lelah kalau hubungan ini sebetulnya hanya percuma. Jadi biarkan saja diambang kehancuran. Ini yang berdealing dengan pasangan single parent atau pasangan orang lain ya. Ini untuk pasangan yang single parent yang sudah mempunyai momongan dan ataupun berdealing dengan orang yang sudah mempunyai keluarga. Makanya walaupun sudah berkomitmen, dia udah berani berkomitmen, tapi terjadi sesuatu yang membuat hatinya itu tidak menyukai gitu loh, dan dia ngerasa lelah kalau hubungan ini akan dilanjutkan pun. Makanya dia biarkan hubungan ini kayak terkatung-katung gitu, diambang kehancuran. Karena apa? Dia berharap kalau mencintai, dia mencintai anaknya, atau sebaliknya ya, ini ya, sebaliknya ini bisa energi kamu ya, dia bersedih gitu loh, seperti itu. Di samping itu dia juga ngerasa kesulitan di lain sisi finansial ya. Ini ada kebanyakan di sini adalah yang memilih file 1, seseorang sebagian besar yang sudah berkeluarga atau sudah mempunyai pasangan atau sudah single parent, janda atau duda gitu ya. Atau kalian berdealing dengan lajang dan kamunya single parent, atau kamu single, gimana ya, pasanganmu tuh lajang, kamunya single parent, atau pasanganmu yang single parent, kamunya yang lajang ya, seperti itu. Jadi kamu nggak mau, tidak pernah mengutik-utik tentang anak dia atau tak pernah menyebut tentang dia. Nanti kalau ini anak kita gitu, nggak pernah. Dia yang membuat dia tidak sesuai dan membiarkan hubungan ini diambang kehancuran. Kalau ditanya dia mencintaimu, iya mencintai, tapi ada sesuatu yang membuat dia itu tidak sesuai untuk melanjutkan hubungan ini ya. Ada kesulitan, ada kesedihan di sini, tapi ada juga pembuktian. Dia butuh pembuktian ya. Komitmen dia itu harus diimbangi dengan pembuktian. Dia yang dia inginkan tuh, kalau mencintai, dia mencintai satu paket gitu anaknya, jadi dapat bonus ya. Ada pembuktian dan dalam masa proses.
Oke, terima kasih. Pembuktian dan proses untuk mencapai suatu tujuan. Ada intuisi, ada emosi. Ada emosi, diambang kehancuran maknanya bisa juga. Bermasalah, emosi yang meledak-ledak karena tidak sesuai. Hubungan ini sudah melelahkan sekali. Dia komitmen, tetapi dia bersedih. Dia berharapkan kalau kamu sayang sama dia, kamu harus sayang juga dengan anak-anaknya. Ini single parent. Dan dia mengalami kesulitan untuk melakukan suatu pembuktian proses daripada hubungan ini. Karena apa? Ini sepertinya tidak mungkin disatukan kembali. Dia kehancuran karena tidak mungkin dipersatukan kembali. Seperti mimpi gitu loh ya. Seperti mimpi hubungan ini. Ya, dia nggak menyukai hubungan yang tidak dia maunya tuh ya itu sama-sama satu paket gitu loh. Benar nggak kalian single parent ketemu dengan single parent? Dan mungkin ini ya, kalau Kondes bicara tentang ini energi kalian, dia nggak pernah menyebut nama anak kamu gitu. Bagaimana kabar anak kamu? Nggak pernah. Atau sebaliknya, ya kamu nggak menyebut anak dia, menanyakan kabar anak kamu bagaimana gitu. Enggak. Ini yang membuat hubungan ini mulai retak, menimbulkan sebuah emosi, dan dia sendiri mengalami kesulitan untuk membuktikan bagaimana sih hubungan ini mau dibawa kemana gitu. Kalau mau dilanjut ya buktikan proses gitu, saling menerima dan diterima gitu ya. Di sini ada the Tower ya, the Month, Pisces, dan energi yang paling kuat di sini adalah apa? Pisces ya. Oke, apakah dia mencintaimu atau tidak? Mencintai, dia berani berkomitmen. Tetapi kalau dipertanyakan kenapa ada aneh Des, dia agak kayak ngejauh, kadang-kadang kayak agak cuek gitu. Ada sesuatu yang tidak sesuai dalam hatinya. Coba kalian korek dalam hati kalian, apa yang kalian lakukan sehingga membuat dia tidak sesuai. Mungkin ya seperti ini juga alasannya, karena tidak nyaman, karena mencintai tapi dia punya anak loh di sini. Ini tuh yang pilih file nomor 1 ya. Ya, dia ingin loh kalau kalian berdealing dengan dia itu mencintai satu paket gitu aja yang dia inginkan. Ya, perhatian cukup, karena berani berkomitmen berarti udah tahu satu sama lain. Tetapi ada satu yang membuat tidak sesuai dengan keinginan dia, dan membuat dia pelan-pelan akan menggantung hubungan ini ya. Ada emosi dan akan diambang kehancuran. Caranya apa? Kalian harus lebih, apa sih yang dia inginkan? Coba kalian berbicara, dibicarakan, karena dia merasa ini tidak mungkin dipersatukan gitu. Ada di sini ada tesan bersanding dengan sedih ya. Dia sedih karena anaknya tidak ada takutnya kalian tidak mencintai anaknya juga, seperti itu. Dan dia sulit untuk membuktikan hubungan ini menjadi sebuah proses. Karena apa? Meragukan gitu loh. Komitmen sudah terjadi, takutnya nanti kalau terjadi komitmen pernikahan itu ada sesuatu di antara dia atau di antara kalian yang terbengkelai, yaitu anaknya gitu. Itu yang menjadi risau, yang menjadi sebuah kayak hatinya tuh nggak jadi kok gitu, kok pengen mundur. Makanya dia seperti membuat ambang kehancuran gitu. Itu buat yang punya anak dan kalian berdealing dengan single parent maupun lajang berdealing dengan single parent, ataupun single parent ketemu single parent, ataupun single parent ketemu orang yang sudah menikah, seperti itu ya. Ada yang rasa yang ditakutkan di dalam hati dia untuk melanjutkan hubungan ini. Ada lajang ketemu lajang nggak, Andes? Nggak ada.
file 1 adanya lacang ketemu single parent. Kenapa kok bengong? Nggak ada ya, aku pilih file 1, berarti bukan energi kamu ya, berarti file 1 bukan energi kamu. Coba pindah file yang lain, tapi gunakan intuisi hati sekuat mungkin, karena intuisi hati itu tidak akan salah, karena itu intuisi hati itu sebetulnya bimbingan dari ilahi ya. Hati kecil, hati yang paling kecil itu nggak pernah bohong. Karena ada lamaran ya, benar kan, karena ada lamaran loh. Kalau kalian nggak bisa merubah sikap, the tower terjadi, kehancuran terjadi. Rubahlah ya untuk menjadi lebih baik. Ada 07 ada rezeki nomplok tuh. Kalau kalian bersama bisa rezekinya nomplok. Bersabarlah. Galau ya, kamu pasti galau melihat situasi seperti ini. Dia juga galau kok. Atau kamu harus berhenti berharap. Ini letakkan energi kalian ya. Dimana letak energi kalian? Ini general reading ya. Energi bisa terbolak-balik. Ini bisa energi kamu, bisa juga energi dia. Ini energi aku, berarti ini adalah energi kamu lebih kuat daripada energi dia. Gondes akan sabar untuk pesan alam semesta versi Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Apa pesan dari the full color ampunya Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa? Kok kurang semangat sih, Des? Semangat, ini semangat banget malah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Bersama kalian Gondes semangat, karena kalian adalah bagian dari kebahagiaanku juga. Kosong atau ada isinya? Kosong, ada isi ya. Seperti ini file pertama. Cobalah kalian untuk saling introspeksi diri, saling bisa menerima dan diterima ya. Terima dia dan dia juga harus menerima keadaan kamu ya. Bicarakan baik-baik. Kok kenapa sih hubungan ini seperti ini gitu. Itu lebih baik daripada cuman ada dipendam di hati. Akhirnya nanti kalaupun terjadi suatu pernikahan, karena di sini ada lamaran ya, hanya sebuah penyesalan yang sudah terjadi kan. Nanti masuk baru 1 hari nikah mau cerai kan nggak mungkin. Nah, bicarakan sebaik-baiknya sampai sedetail-detailnya agar terjadi suatu penemuan atau titik temu daripada masalah yang membuat kamu ragu-ragu di sini, sehingga harus kepoin apakah dia mencintaimu atau tidak ya. Oke ya. Ingin ketawa Gondes. Tetap berdoa kepada Yang Maha Kuasa, bersandarlah kepada Yang Maha Kuasa. Segala sesuatu hanya Allah yang tahu jawaban yang tepat dan yang terbaik buat hubungan kalian ini ya. Oke. Kalau masih kurang detail, boleh personal reading ya kepada Gondes Mendes Tarot tentang hati jiwa. Ya, kalau sudah cukup seperti jabaran di sini, alhamdulillah. Ya, kalau kalian ada di ranah ini dan kurang detail, silahkan curhat atau personal reading ya, untuk tebar kartu agar kalian yakin, karena ini adalah general reading, gambaran secara umum ya kan, seperti itu. Jangan bersandar kepada manusia, karena manusia hanya memberikan kekecewaan. Tapi bersandar kepada Allah, berusaha tetap pasrah kepada Allah. Ya, pasrah tapi jangan menyerah dalam keadaan. Pasrahnya kepada Allah. Karena itulah tempat kita bersandar, itu hanya kepada Allah. Ya. Dan
Allah tuh cintanya terbukti dan nyata. Itu berlaku buat orang-orang yang bersyukur loh. Kalau nggak pernah bersyukur pasti nggak pernah menyadari betapa cintanya Allah kepada kita semua sebagai umatnya. Iya, oke, optimis, tetap optimis. Ini masih bisa diperbarui walaupun dalam keadaan diambang kehancuran, tetapi bisa nego, bisa dinego kayak dagangan aja, bisa dibicarakan kembali. Ya, dia sebetulnya berani komitmen karena dia sayang sama kamu. Ada sesuatu hal yang membuat dia tidak bahagia dalam hatinya, tidak sesuai gitu ya. Oke, tetap semangat, jangan lupa like-nya, komennya, subscribe-nya, dan share ke sahabat-sahabat kalian semua, sahabat aku ya. Siapa tahu bisa kita menjalin silaturahmi lebih dan lebih ya, terutama buat kita pribadi dan buat Indonesia tercinta ini pada umumnya, karena silaturahmi adalah pemersatu ya. Jadi kalau Indonesia bersatu ya berarti kemah ripah rodnyawi, rukun, tentram ya kan, seperti itu ya. Jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar mendapatkan video-video Kondes terbaru ya. Dan selalu berdoa dan bersyukur dalam segala keadaan. Akhir kata, wassalamualaikum guys. Oke, file 1. God bless you, nggak usah wassalam. Masih ada file-file yang lain. Ya, God bless you. File 1. Allah memberkatimu, amin. Di edisi kepo-kepo ya. Apakah dia mencintaimu atau tidak? General reading bersama Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Di file kedua di sini ada Tamiya hijau ya, cuma sebagai pembeda saja agar kalian bisa memilih. Oke, Kondes akan segera shuffle ya untuk mengetahui apa pesan daripada tebaran kartu di kesempatan kali ini di apakah dia mencintaimu atau tidak. Oke, fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan ya seseorang yang ingin dipertanyakan di sini, karena agar energi kalian benar-benar tercurah di sini. Ini general reading ya, bisa resonate, bisa tidak, tergantung vibrasi daripada energi kalian. Dan dimohon bijak untuk menyikapi readingan ini ya. Oke, tetap berdoa kepada Yang Maha Kuasa, karena hanya Allah lah yang berkenan memberikan jawaban yang terbaik. Oke ya, Kondes akan shuffle file kedua. Apakah dia mencintaimu atau tidak? Kita lihat apakah dia mencintaimu atau tidak. Pasti dak dik duk yang pilih file nomor 2 ini. Aduh Des. Jangan di skip ya, kalau ada iklan lewat jangan di skip, biarkan lewat dulu iklannya agar tidak memutus daripada energi kalian, energi dia gitu ya. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dia mencintaimu atau tidak? File kedua. Bismillah. Oke, terima kasih. Oke. Oh, banyak sekali. Kondes akan semua baca ya. Ada berbagi kasih, ada proses, Kondes urutin yang jatuh ya, ada pengkhianatan, ada judgment, ada anda harapkan, ada tujuan. Gimana Des? Sebentar saya. Kondes akan rapihkan dulu ini, agak lama dikit, gak sampai setahun tapi. Ada berbagi kasih, ada proses pengkhianatan di sini. Apakah dia mencintaimu atau tidak? Kita lihat dulu. Ada berbagi kasih, ada proses, ada pengkhianatan, dan ada sebuah keputusan tentang kebenaran dan kesalahan di sini. Ya, ada bimbingan seseorang yang memberikan
bimbingan loh, di sini loh kamu salah, di sini loh kamu. Kalau berkhianat itu tidak bagus, kalau berkhianat itu tidak terpuji, kalau berkhianat itu tidak benar, untuk menuju ke tujuan yang lebih baik gitu. Ada harapan seseorang yang mengerti tentang apa ya, bukan bimbingan aja lah, seorang yang mengerti gitu. Ada The Emperor, pemimpin. Ini dia atau kamu yang maskulin. Ada harapan, ada perjuangan, ada di antara kalian yang bersedih. Kita lihat ya. Ambil 2 saja. Akan Venus ambil 2 yang jatuh. 2 saja, kami mohon 2 saja. Ada orang ketiga. Labil. Ada sebuah intuisi hati atau apa ya, keinginan, sebuah mimpi. Di sini dimaknainya seperti ini. Apakah dia mencintai atau tidak? Di sana ada bottom of the deck, ada sebuah mimpi, sebuah keinginan, tapi tidak mungkin tercapai. Seseorang yang kamu pertanyakan di sini, kita bicara tentang seseorang yang dipertanyakan saja ya, walaupun energi ini bisa vice versa, ini bisa energi kalian, tapi bisa energi dia juga. Kita bicara tentang si dia. Seseorang yang kamu pertanyakan di sini berbagi kasih, ini bisa kamu yang berbagi kasih sebenarnya ya. Ya, proses pengkhianatan ya, dan kemudian mengambil sebuah keputusan dia untuk mencari sebuah bimbingan kepada orang yang mengerti tentang sebuah makna kehidupan, dan disampaikan bahwa itu adalah tidak benar, bahwa berkhianat itu adalah sesuatu yang tidak terpuji dan tidak bagus ya. Ya, si dia, baik yang maskulin siapa ini, nggak tahu kan, punya harapan dan memperjuangkan. Ini sebetulnya berkhianat siapa, kamu atau dia ya? Ini dia masih memperjuangkan hubungan kalian, kendati kalian mendatangkan orang ketiga, atau sebaliknya, kamu masih berjuang dan berharap sama seseorang ini, punya harapan, walaupun kamu tuh patah hati, sedih karena dia menghadirkan orang ketiga, akhirnya labil. Tetapi ya, tanda kutip, di sini hanya sebuah intuisi. Intuisi hati itu adalah bimbingan dari ilahi, tapi bisa dimaknai juga ini sebagai cuman mimpi, pemimpi, Pisces, pemimpi. Jangan marah, Pisces. Pisces, jangan marah ya. Ya, seperti itu. Apakah dia mencintai atau tidak? Mencintai, sayang. Di sini ada tujuan untuk melangkah ke sana. Dan dia berharap hubungan ini diperjuangkan, jangan sampai patah hati hanya karena adanya orang ketiga yang membuat hubungan ini labil. Artinya yang di atas ini hanya berandai-andai. Karena apa? Dia datang ke seseorang yang lebih pintar, mungkin sahabat, mungkin orang yang mengerti, yang lebih dituakan itu, misalkan gitu. Hubungan ini ada pengkhianatan, itu apa? Misalkan si dia memutuskan untuk berkhianat, itu apa yang terjadi? Dan dia sebelum melakukan pengkhianatan ini, dia bertanya kepada seseorang yang lebih mengerti bahwa itu tidak benar, bahwa itu tidak terpuji.
gitu. Itu tidak akan mencapai suatu tujuan yang lebih baik untuk suatu hubungan. Nah, di sini ditekankan bottom of the deck-nya adalah cuman mimpi. Jadi membayangkan dalam mimpi gitu loh. Artinya Des, nggak terjadi, orang dia cuman mimpi gitu. Dia udah bertanya ke orang yang lebih pintar, seandainya gitu. Tapi tidak terjadi sebenarnya. Karena apa klarifikasinya? Kalau di antara kalian mendatangkan seorang ketiga, itu yang terjadi adalah patah hati, hubungan ini tidak terkontrol alias labil, ya makanya jangan sampai dia datang ke orang yang lebih pintar, karena dia menginginkan hubungan ini menjadi sesuatu yang bertujuan baik. Ya, dia berharap hubungan ini ada perjuangan. Jangan sampai menghadirkan orang ketiga yang akan menimbulkan kesedihan dan patah hati, dan hubungan ini akan menjadi ya seperti itu. Paham? Masa Sindes tarotnya ngeprank ya, seperti itu yang Kondes lihat. Berarti dia mencintai Anda. Iya mencintai, tapi hubungan ini harus benar-benar dijaga dan harus perlu diperjuangkan untuk mencapai suatu tujuan. Ada tujuan hubungan ini. Artinya pesan dari kartu ini untuk disampaikan ke sahabat semua, jangan sampai kalian itu melakukan namanya pengkhianatan dalam suatu hubungan. Ya kalau misalkan kalian ingin menyudahi hubungan, selesaikan dengan baik-baik. Jangan masih ada masalah kalian berkhianat atau mencari yang lain. Itu tidak bagus menurut orang pintar gitu. Ya. Punya masalah bukan melarikan diri, mencari yang lain atau berkhianat. Selesaikan dulu masalah, baru kalian lepas dari masalah, silahkan. Jadi tidak ada yang namanya terluka. Ini pesan tebaran kartunya seperti itu ya. Terus itu hubungan aku, dia mencintaimu di sini. Dia berharap hubungan ini diperjuangkan, jangan sampai menghadirkan orang ketiga agar tidak terjadi patah hati dan hubungan ini ya. Karena apa? Menurut dia punya tujuan dalam hubungan ini, yaitu tujuan untuk maju ke depan menjadi sesuatu yang lebih baik. Kalau kalian kemarin cuma pacaran, ya nanti paling tidak kamu dilamar atau tunangan kayak gitu-gitu. Kan di sini nggak ada gambarannya. Ini tujuan, dia paling tidak punya tujuan ya, dan dia untuk selingkuh ini, untuk pengkhianat ini hanya sebagai mimpi, dan dia pertanyakan kepada orang yang lebih pintar. Seperti itu seharusnya kita. Kalau kita misalkan udah nggak serk sama seseorang yang kita cintai, kemudian udah nggak satu jalan, satu jalur gitu, kita rembuk bersama ya. Kalau dirembuk bersama kok nggak ada titik temu, kita harus menghadirkan seseorang yang lebih paham tentang suatu hubungan bagaimana baiknya. Boleh kita libatkan orang lain untuk suatu penemuan titik temu. Apa sih yang harus kita lakukan kalau memang kalian sudah tidak menemukan suatu kecocokan. Jangan tinggal gitu aja, itu namanya nggak gentle. Jangan terus berkhianat, nanti setelah itu bertengkar, ada yang terluka nanti. Udah selesaikan masalahnya baik-baik. Kalau mau mencari yang lain, mencari lain. Menghadirkan orang ketiga setelah masalah selesai. Jangan sampai menimbulkan rasa sakit. Bagaimanapun juga nggak ada mantan bagi Kondes. Mantan itu nggak ada. Orang yang pernah menyayangi kita, orang yang pernah bersama kita, orang yang pernah kita sayangi, kita cintai, itu adalah anggap saja sebagai sahabat sejati. Jangan sampai melukai gitu ya kan. Seperti itu. Apakah dia mencintai atau tidak mencintai? Dia berandai-andai atau bermimpi. Ini kita maknai mimpi ya, tapi ini kita bisa ini digambarkan mimpi. Kenapa? Ini ada seorang bulan yang ada gadis cantiknya. Ini ada anjing. Anjing itu adalah kesetiaan, simbol dari kesetiaan. Karena dia itu mengagumi seorang bulan ini karena kesetiaannya yang ditanam di dalam hati. Anjing itu simbol dari kesetiaan ya. Sampai dia tidak merasakan ada bahaya mengintai dia. Karena apa? Ini nggak mau dia itu meninggalkan kamu, dia setia. Caranya bagaimana? Ya menjaga, memperjuangkan seperti itu untuk mencapai tujuan yang terbaik.
Paham? Kalau nggak paham personal reading ya sayang ya. Ini kuda sudah iya, dia berandai-andai, dia bermimpi gitu loh, kayak berangan-angan gitu kalau seandainya dia berkhianat itu bagaimana, keputusannya bagaimana. Kemudian dia mempertanyakan kepada seseorang yang mengerti tentang sebuah hubungan. Karena kenapa dia mempertanyakan dan berandai-andai terjadi suatu pengkhianatan? Karena dia mempunyai tujuan dalam hubungan ini, yaitu untuk menjadi ke jenjang yang lebih baik. Ya, makanya diklarifikasikan di sini bahwa dia berharap hubungan ini diperjuangkan. Kalau memang kamu juga cinta, karena dia cinta ya, jangan sampai ada yang namanya patah hati hanya karena menghadirkan orang ketiga. Kalau memang udah nggak cinta ya terbuka aja, bilang apa adanya, aku udah nggak suka, aku udah nggak mau jalan sama kamu. Jangan sampai menghadirkan orang ketiga di saat masih ada hubungan. Paham ya? Paham. Karena bisa mengoyahkan salah satu di antara kalian sakit hati, patah hati, bersedih, dan hubungan pun akan menjadi labil. Kalau si dianya sih cinta dan punya tujuan ke depan. Karena jadi emosi sih, bukan emosi, gimana ya, gemes gitu loh. Oke, Kondes akan shuffle untuk pesan. Yang pilih file kedua. Kalau kurang detail boleh ya hubungin Kondes personal reading atau bertanya. Kalau bertanya itu tidak tebar kartu ya, bertanya aja. Kalau personal reading itu tebar kartu dan ada syarat-syaratnya tertentu. Syaratnya di mana, Des? Ada di deskripsi. Kemudian kalian hubungi nomor WA Kondes, nanti kita akan kirim price listnya gitu ya. Oke. Kondes akan buka. Ini pesan dari Kondes Mendes, versi Kondes Mendes Tarot Tentang Hati dan Jiwa. Cintanya hanya untukmu gitu loh. Dia itu cuma berandai-andai, bermimpi saja. Seandainya aku selingkuh tuh apa yang terjadi? Ada inisial C. Siapa nih C? Halo C. Kamu galau pasti, karena dia kamu nggak ngerti jalan pikiran dia kan? Iya, Des. Ya udah tuh, kalau kamu yang berkhianat, lepaskan dulu dia baik-baik ya. Bosan ya, Des, dia suka teka-teki. Atau kamu pertahankan setelah menonton video ini? Jangan ditonton sekali, berulang-ulang boleh, agar kamu paham. Ada angka 16. Ini momen apa? Kondes nggak tahu ya. Oke? Aku lihat kalian tersenyum-senyum aja. Parah, Kondes ngeprank, bukan ngeprank. Masa ada tebaran kartu ngeprank? Enggak, dia cuma memberikan pesan bahwa hubungan itu harus diperjuangkan dan dijaga, bukan untuk saling menyakiti. Pesannya seperti itu, ringkesnya. Kalau kalian bertanya apakah dia mencintaimu, dia mencintaimu. Maaf agak gerak-gerak karena Kondes pakai tripodnya kecil, tripod gedenya lagi bosen pakai tripod bosen. Kondes juga punya rasa bosen. Sama tripod aja Kondes bosen. Terus Kondes ketawa ngekek. Kondes ngekek. Tapi lucu dilihatnya nih. Aduh, ada 2 nih ya pesannya. Oh, ada 2 no. Kondes akan sampaikan pesan alam semesta versi Kondes Mendes dari The Full Amponya untuk Kondes Mendes. Bekerja keras untuk mencapai tujuan ya, sekali pun seberat apapun, kalau memang tujuan itu positif, kejarlah, bekerja keraslah ya kan. Semua kan harus perlu kerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Semua yang terjadi di kehidupan ini adalah atas izinnya. Jangan mengeluh ya. Anggap semua sebagai anugerahnya. Termasuk kalian dapat cobaan pasangan seperti ini ya. Ya udah, jalanin aja. Ya kan, nanti kan selebihnya Allah tahu apa yang terbaik buat kalian ya kan. Ya enggak? Tetap berdoa, makanya jangan pernah lelah berdoa. Berdoa itu adalah sesuatu yang dasar. Berdoa itu adalah komunikasi kita kepada Allah untuk menyampaikan apa yang kita harapkan, kita cinta itu tercapai atau tidak. Sampaikan kepada yang punya hidup ya, dengan tulus, dengan ikhlas, bermohonlah, karena Allah itu akan memberikan apa yang kita pinta. Sekali ya, harus yakin. Kalau nggak yakin, bagaimana Allah memberikan sesuatu kepada kamu ya? Kalau nanti udah yakin dikasih tapi kamu abaikan, kan Allah akan marah. Bukan marah sih, Allah itu nggak pernah marah.
pasti Allah akan kecewa. Karena Allah itu menyukai orang-orang yang menepati janji gitu loh. Kalau udah suka ya suka gitu, kalau enggak ya enggak gitu. Jangan ngambang, hati bilang nggak suka tapi bibir bilang suka, itu namanya ngasih harapan nggak yakin, dan kamu sampaikan kepada Allah secara nggak yakin. Bagaimana Allah bisa memberikan ke kamu gitu loh. Dia mencintai kamu, cuma dia punya versi cara penyampaian cinta tersendiri. Versi cinta file nomor 2 unik. Oke ya, file nomor 2 semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Hidup adalah belajar. Kalau Allah tidak memberikan segera kepadamu, menjawab doa-doamu, bukan karena Allah nggak mendengarkan atau nggak peduli terhadap permohonan kamu. Memang Allah akan memberikan di saat nanti yang tepat, di saat kamu lagi udah siap ya, itu baru kan akan diberikan jawaban. Kalau kamu belum siap diberikan jawaban, nanti kamu malah kebingungan. Jadi berpositif thinking lah kepada Allah, jangan pernah negatif thinking. Allah tahu mana yang terbaik buat kalian ya. Oke? Pesan Gondes, tetap berdoa dan berdoa, bersyukur dan tetap bersyukur dalam keadaan apapun, karena Allah mengerti yang terbaik terhadap umatnya ya. Oke ya, ada kebenaran itu adalah milik Allah ya. Jadi kamu harus percaya bahwa Allah itu maha benar, maha sempurna gitu. Bekerja keras untuk mencapai tujuan, optimis ya, pantang mundur. Pasrah boleh tapi jangan menyerah. Pasrah kepada Allah, segala sesuatu diserahkan kepada Allah, tapi menyerah dalam keadaan jangan. Itu namanya orang lemah. Oke ya. File 2. Jangan lupa likes-nya, komennya, subscribe-nya, dan share ke sahabat-sahabat kalian semua ya, untuk bergabung di channel Gondes Mendes Tarot Tentang Hati dan Jiwa yang syarat dengan saran dan solusi. Dan tekan tombol notifikasinya, jangan pernah lupa ya. Tetap berdoa dan berdoa itu adalah dahsyat, bisa menyelesaikan segala masalah, bisa membuat sesuatu menjadi lebih baik ya. Oke, God bless you. File 2, love you. Halo file 3, apa kabar? Semoga kabar baik selalu menyertaimu ya. File 3 kembali bersama Gondes Mendes Tarot Tentang Hati dan Jiwa ya. General reading, apakah dia mencintaimu atau tidak ya. Oke, di sini diwakili oleh Tamiya warna orange sebagai pembeda di file yang ketiga. Gondes akan shuffle ya, kita akan ulik yang kemudian kita maknai apa yang menjadi pesan daripada tebaran kartu untuk gambaran kehidupan kita selanjutnya ke depan dalam percintaan, seperti judul yang sampaikan di sini ya. Oke. Gondes akan shuffle, fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin dipertanyakan di sini agar energi dia juga ikut tercurah di tebaran kartu nanti. Dan ini adalah general reading, bisa resonan bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi kalian ya. Karena Gondes menarik energi dari segala macam bentuk energi dan dari penjuru negeri ya, dimanapun kalian menemukan video ini, menemukan channel ini ya. Oke, jadi kalau kalian ingin sesuatu yang pure energi kalian, lakukan untuk namanya general reading ya. Nanti ada di deskripsi, silakan dilihat ya. Oke, Gondes akan shuffle ya, tanpa mengurangi penghormatan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kartu tarot hanya sebagai medianya, media prediksinya untuk mengetahui gambaran apa yang harus kita antisipasi dan apa yang akan menjadi motivasi dan pembelajaran ya. Oke, kita akan mulai. Fokus ya, berdoa kepada Allah. Apakah dia mencintaimu atau tidak? File ketiga ya, Gondes akan shuffle ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, kalau ada iklan jangan dijeda ya, agar supaya energi kalian tidak terputus ya. Jadi biarkan lewat iklan, paling cuma sebentar sih ya, kemudian dilanjut menontonnya gitu. Biarkan dia lewat dulu, tunggu sebentar baru lanjutkan videonya. Oke, kita akan shuffle.
Bismillahirrahmanirrahim. File ketiga, apakah dia mencintaimu atau tidak? Ada sangat sabar, fokus. Ini ya. Ada Ten of Swords, pengkhianatan. Ada Nine of Wands, kelelahan. Jangan dak dik melihat dua kartu langsung des, iya langsung des. Ada The Tower, awal kehancuran. Apa nih file 3? Kenapa? Ada apa? Hayo, ada apa sayang? Segala sesuatu kan bisa dibicarakan. Ada The Woods. Oke, ini yang aku suka. Fase baru. Ada The Emperor. Ada Page of Pentacle, peluang. File 3, kenapa? Ada pengkhianatan di sini, kenapa? Ada sesuatu yang salahkah di hubungan kalian sehingga kalian harus melakukan suatu pengkhianatan? Kondisi jadi gemes deh. Ada kelelahan, Des. Kelelahan bukan berarti harus berkhianat. Yang akan mengakibatkan sebuah kehancuran. Di sini hubungan ini ada kehancuran karena adanya pengkhianatan. Alasannya alih-alih kelelahan menjalin hubungan. Tetapi tanda kutip ada The Woods, si maskulin ya, sangat berharap hubungan ini bisa kembali, minta diberikan peluang. Ini yang berkhianat dia ya, maskulin ya. Oh atau kamu yang menonton. Ada pengkhianatan di sini yang dilakukan salah satu di antara kalian. Tapi di lembaran pertama dia menginginkan. Hubungan ini sudah diambang kehancuran. Tetapi seseorang yang berkhianat ini berharap suatu saat bisa kembali. Memang ini alam ya, akan mempersatukan kembali kalian loh. Kalian itu kayak bukan twin flame soulmate. Saling memaafkan, saling melengkapi. Saling mengingatkan. Karena apa? Kalian itu sebetulnya saling mencintai sekalipun the tower itu kan kalau bunyi petir itu kan dor. Alam menghendaki kalian bersatu karena apa? Kalian sejatinya di lubuk paling yang kecil hati yang paling dalam kalian mencintai, terutama si maskulin, terutama seseorang yang berkhianat di sini itu sebetulnya mencintai. Kemarin itu alih-alihnya cuma karena kelelahan sampai segitunya ya. Aduh, jangan dong, kurang baik. Ada pemikiran, ada di pikiran dia tuh cinta kalian berdua tidak bisa saling melupakan. Tetapi kenapa ada pengkhianatan? Alasannya kelelahan, Des. Kelelahan ya istirahat, bobo, bukan berkhianat, kan? Hubungan ini sangat serasi, sangat sejalan gitu ya. Kalau ngobrol itu kalian ya nyambung, cuman kalau lewat WA kalian itu berantem gitu. Coba deh kalian melakukan suatu pertemuan. Ini yang LDR nih, halo. Gak boleh dong, harus saling percaya. Karena apa? Intinya daripada suatu hubungan, terutama asmara, itu adalah kepercayaan, kesetiaan, jujur, dan saling melengkapi. Seperti ini. Tapi di sini ada kehilapan, ada
Ten of Swords, pengkhianatan hanya karena kelelahan dan kemudian diambang kehancuran. Tetapi alam tidak mau kalian terputus, akan dipersatukan kembali, terutama karena si maskulin ini menginginkan suatu peluang untuk menjalin hubungan kembali sama kamu. Sebetulnya alam sudah mengerti bahwa hubungan kalian ini akan dipersatukan kembali karena kalian saling mencintai. Ini dianggap saja sebagai suatu kehilapan. Alih-alih alasannya tetek bengi apapun itu, sebetulnya kalau udah berani menjalin hubungan apapun alasannya, berkhianat itu sebenarnya nggak bagus ya. Godes paling nggak suka masalahnya orang yang berkhianat itu. Godes itu suka kalau udah nggak mau ya selesaikan segera, baru kalian boleh bertindak mencari yang lain. Ada pertimbangan di sini. Ada keputusasaan. Hubungan ini ada tidak kejujuran. Hubungan ini ada kelelahan. Hubungan ini sudah diambang kehancuran. Apakah dia mencintaimu atau tidak? Di sini digambarkan maskulin mencintai karena dia ingin memohon peluang, bukan memohon ya kayak ratu, meminta peluang untuk bisa kembali seperti kemarin, yaitu saling mencintai, saling melengkapi dan saling memotivasi. Maskulin atau kamu yang berkhianat ini energi bisa terbalik ya, tapi Goddess bicara tentang dia ya, bukan yang menonton tapi dia. Maskulin ini mencintai, ini berarti dia yang berkhianat dan dia minta peluang atau kesempatan kembali karena dia mencintaimu. Bagaimana dengan dirimu? Aku udah nggak cinta Ondes, nggak cinta kok kepo, gimana? Itu pertanyaannya apa? Apakah dia mencintaimu atau tidak kan? Ketika masih berharap ya, kalian ini saling mencintai. Jangan bilang enggak Ondes, aku udah kapok nggak mencintai lagi. Ini apa ini? Ini mewakili segalanya loh. Apalagi ditambah penjelasan secara jelas, secara gamblang ada the woods yang terpisahkan dipersatukan. Ini baru diambang kehancuran, tapi ada juga sebagian yang memang sudah putus ya, sudah selesai hubungan. Tetapi alam mengerti kalau kalian ini memang saling mencintai, bahkan mungkin berjodoh ya. Ya, kalian sejalan, saling berbagi kasih. Segala sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan. Ya, di sini ada Nine of Swords, Nine of Wands. Di sini ada Nine of Wands. Keletihan. Tapi apapun alasan kalian tidak akan bisa dipisahkan. Alam akan mempersatukan kalian karena apa? Tahu dasar hati kecil kalian itu saling mencintai. Tapi lelah Des, ya udah istirahat dulu. Minimal ambil jeda, jangan berkhianat. Bilang ke dia, yuk kita jeda yuk, kita saling introspeksi diri yuk, tapi jangan berkhianat ya. Nanti kalau kita sudah tidak benar-benar tidak menemui kecocokan, baru kita bicara baik-baik, kita selesaikan hubungan ini dengan baik, baik seperti itu. Dengan kata-kata arif, sampaikan keinginan itu. Misalkan sekarang kamu ketahuan si dia berkhianat ya, terus kamu itu nggak bisa memaafkan, tapi ya di sini di file 3 ini di dasar hati yang paling kecil kalian saling mencintai, tetapi kamu itu tidak bisa menerima karena dia berkhianat. Bicaralah dengan dia, si dia itu masih minta peluang untuk bisa balikan gitu, berarti kan dia mencintai ya. Sebetulnya kamu hati kecil juga mencintai, cuman kamu tidak bisa menerima keadaan ini karena dia berkhianat di belakang kamu. Dia menusuk kamu dari belakang, istilahnya seperti itu ya. Tetapi sebetulnya kalian itu sejalan, saling berbagi kasih, sejalan, saling mencintai. Pertimbangkan kembali, kalau kamu melepaskan dia, pertimbangkan kembali. Ya, kalau tidak ya itu seperti saran Goddess, ambil jeda. Setahun kayak 2 tahun atau dia cari yang lain, berarti kalian masih cinta dong. Kalau takut jedanya kelamaan, takut dia cari yang lain. Aduh sahabat Goddess sayangku. Pokoknya Goddess sarankan untuk file yang ketiga, kalau memang ini ada di ranah kalian harus bicara baik-baik ya.
ya, bicara baik-baik. Ini buat yang kapelan, yang single ketemu single ya, yang single parent ketemu single, yang single parent ketemu single parent, yang single ketemu pasangan orang lain, atau pasangan ketemu pasangan orang lain ketemu pasangan lain. Dasarnya saling mencintai. Alam mengerti kalian akan dikembalikan untuk bersatu dan tidak bisa terpisah. Ada yang twin flame, ada yang soulmate. Hubungan ini ada dua macam. Ya, letakkan energi kalian di mana. Paham nggak? Paham kan? Iya, Des. Ya, segala sesuatu bisa dibicarakan. Jangan main belakang, jangan main backstreet, jangan main, iya pokoknya jangan selingkuh lah, tidak bagus, nanti jadi kebiasaan, marah dikit selingkuh, masa pacaran aja selingkuh terus, nah begitu menjadi suami istri tambah parah, nggak boleh dong. Komitmen itu harus dipertahankan, harus dibicarakan kalau ada masalah, ya kan, baik-baik gitu. Kok jadi seperti ini, dulu kan kita sering mencinta, kok sekarang seperti ini, bagaimana? Jangan berkhianat itu tidak bagus. Kita kayak dikejar dosa aja, mengkhianati orang yang pernah menyayangi kita. Mendingan lepaskan dia baik-baik gitu. Itu saran Gondes sih, tapi ya selebihnya hak kalian, karena kan kalian yang punya rasa, kalian yang akan melakukan. Oke, Gondes kayak bu guru aja. Maaf ya kalau Gondes menggurui, bukan berarti Gondes sok pinter, bukan, tapi nggak masuk di hati Gondes kalau seperti itu. Gondes tuh paling setia sama pasangan, tetapi pasangan yang nggak setia, nah itu lain lagi ya kan. Bicarakan baik-baik. Kalau memang dia udah nggak suka sama kita, ya kita kasih kesempatan, kita silahkan bicara. Pasangan mau bicara tentang apa, aku udah nggak suka sama kamu, ya udah kita selesai baik-baik. Kamu nggak boleh nangis, bicara seperti itu sambil nangis, nanti malah dia kegeeran. No kan, bener kan, kamu harus bersifat dewasa, ya harus dewasa. Pertimbangkan segala sesuatu, dia minta kesempatan, walaupun ada pengkhianatan, jangan langsung menjudge dia, aduh kita putus, nggak harus, ada alasan tertentu. Segala sesuatu itu pasti ada alasan, ya mungkin kalian yang kurang menyenangkan kali. Jangan mempermainkan hubungan, kamu nggak boleh mempermainkan hubungan ini. Kayaknya berdua-duanya deh selingkuh masing-masing. Ada anak kecil, anak siapa ini? Kalian berdiri dengan single parent atau kamu yang single parent? Optimis ya, optimis. Toksit tuh bang, memang toksit ya, rasanya memang toksit, sial katanya. Sial katanya. Sudah berhubungan aku setia, dianya selingkuh. Senyumin aja, Allah selalu menyertaimu ya. Gondes sama santai ya, iya santai kayak di pantai. Kalau cinta kan nggak mau dipaksakan, termasuk kalian juga nggak mau dipaksakan. Tapi ya jangan caranya berkhianat dong, nggak setuju aku mah. Gondes. Semoga kalian juga mendapatkan pasangan yang setia. Kalau kamu tipe yang setia, pasti akan mendapatkan pasangan yang setia, karena Allah selalu menyertaimu. Oke. Tapi aku setia dapetnya nggak setia, Gondes. Itu adalah bonus. Berarti kalian dipercaya untuk menaklukkan orang itu menjadi baik. Berarti kesetiaan kamu itu sebagai kunci untuk membuat seseorang yang kamu dapatkan, yang diberikan Allah kepada kamu itu, untuk kamu tuh memberikan sebuah pembelajaran pada dia gitu. Jangan negatif thinking, aku tuh udah baik loh Des, tapi pasanganku enggak baik. Aku tuh enggak tukang selingkuh loh Des, tapi pasanganku tuh tukang selingkuh. Kamu dipercaya sama Allah untuk memberikan pelajaran pada seseorang yang diberikan Allah kepada kamu itu. Misalkan kamu harus tetap setia dan kasih contoh ke dia bahwa walaupun dia jungkir balik selingkuh, kamu tetap setia. Jangan malah kamu imbangin, nggak boleh. Itu ada hikmah di balik itu semua ya. Oke sayang, Gondes akan shuffle untuk pesan alam semesta versi Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di the full colornya The Ampelnya Gondes.
pesan alam semesta versi Gondes Mendes. Oke, terima kasih. Ada pesan apa? Oke, ada ya. Senyum dong file 3, jangan manyun aja. No, kan baru diomong. Hukum alam tetap berlaku, hukum tebar tuwe, percayalah. Jadi kalau kalian yang tipe setia dipertemukan dengan tidak setia, itu artinya kalian harus meluruskan bahwa kamu harus membentuk seseorang itu bukan karena membentuk kemauan kamu untuk dia, tetapi kamu harus paling tidak memberi contoh bahwa kesetiaan itu penting dalam suatu hubungan. Nah, itu kamu dipercaya Allah untuk menuntut dia menjadi lebih baik gitu ya. Karena apa? Sampaikan kalau hukum alam itu tebar tuwe itu tetap berlaku. Yang kita tanam ya itulah yang kita hasilkan gitu ya kan. Kalau kita tanam keburukan kok dihasilkan kebaikan, berarti kita diperingatkan untuk menjadi orang baik. Tetapi kalau kita udah baik kok mendapatkan keburukan, berarti kita dijadikan contoh oleh Allah untuk orang itu. Paham ya? Paham. Hukum tebar tuwe akan tetap berlaku, percayalah. Ini sampai akhir zaman. Hukum tebar tuwe, menanam ya seperti hanya pelajaran agama kan seperti itu, keyakinan kita ada kebaikan, ada keburukan, ada surga, ada neraka ya, seperti itulah hukum tebar tuwe ya. Oke, file 3 semoga bisa menjadi semoga bisa bermanfaat. Ini loh gambarannya, apakah dia mencintai atau tidak mencintai tapi berkhianat, tapi dia membutuhkan suatu peluang, menginginkan suatu peluang untuk seperti kemarin, karena sejatinya kalian berdua saling mencintai dan alam pun nanti akan tetap menyatukan kalian ya, walaupun putus nyambung tetap kalian bersama ya. Oke, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Kalau kalian ada di ranah ini dan kurang detail, silakan personal reading. Syaratnya ada di deskripsi ya, ada di, kalau tidak WA Gondes saja, nanti Des minta dong itu syaratnya gitu ya. Oke, terima kasih file 3 sudah menonton video ini. Jangan lupa like-nya, komennya ya, subscribe-nya dan share ke sahabat-sahabat kita semua. Semoga bisa menjadikan kita bersilaturahmi melalui channel Gondes Mendes Tarot Tentang Hati dan Jiwa. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar selalu mendapatkan video-video terbaru Gondes Mendes ya. Oke, file 3, God bless you, Allah memberkatimu, amin, Allahumma amin, bye. Halo file 4, apa kabar file 4? Semoga kabar baik selalu menyertai sahabat aku semua yang pilih file 4 ya. Oke, kita akan beranjak di file 4 di edisi kepo-kepo general reading. Apakah dia mencintaimu atau tidak? Kita ulik nanti ya. Oke, tetapi Gondes mohon, ini adalah general reading, bisa resonate bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi kalian. Karena apa? Energi yang Gondes tarik adalah energi dari berbagai macam bentuk energi dan dari segala penjuru dimanapun berada di seantero dunia ya, yang menemukan channel Gondes Mendes ini ya. Oke, jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini tanpa mengurangi penghormatan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Gondes hanya memprediksi ya, menggunakan kartu tarot sebagai media prediksinya, jadi sebagai gambaran saja, bukan untuk dijadikan acuan dijadikan patokan hidup sehari-hari. Ini hanya sebagai gambaran untuk antisipasi, motivasi dan pembelajaran, dan juga bisa dijadikan sebagai hiburan. Oke, Gondes akan shuffle ya. Kalian fokus, bayangkan seseorang yang kalian pertanyakan di sini sahabat aku, dan jangan lupa berdoa kepada Allah, bermohon jawaban yang terbaik. Oke, Gondes akan shuffle ya, fokus ya. Oke, bagus. Gondes akan shuffle ya. Gondes perlu ingatkan, jangan dijeda kalau ada iklan lewat, biarkan iklan lewat dulu, baru kemudian dilanjut menonton videonya ya. Karena apa? Di sini bisa memutus energi kalian yang sudah tercurah di tebaran kartu nanti ya. Biarkan saja iklannya lewat, tunggu sebentar, kemudian baru kita melanjutkan menonton. Tunggu sebentar, nggak sampai 5 menit kok, maksimal 5 menit ya. Oke. Apakah dia mencintaimu atau tidak? File keempat. Bismillahirrahmanirrahim. La
Apakah dia mencintaimu atau tidak? File keempat. Oke, fokus hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin dipertanyakan di sini dan memohon jawaban yang terbaik untuk file 4 ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ada kelelahan. Semua dari file 1, file 2, file 3, file 4. Kundes menemukan hubungan ini ada kelelahan. Ada King of Wands. Kesetiaan, di mana kamu diletakkan di singgasana hatinya. Ada anjing, itu simbol kesetiaan, dan hubungan ini sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan hatinya. Tapi dia ngerasa lelah, sebetulnya seperti itu. Ada tanggung jawab, ada the woods, kelelahan, kalian jeda ya, gak apa-apa, jeda, mencari sebuah makna. Jeda itu kan diperlukan untuk saling mengkoreksi diri sendiri ya, saling introspeksi ya, agar kita mengerti ya bagaimana sebenarnya sih hubungan ini dilanjut atau tidak, seperti itu kan. Jangan jeda malah justru cari yang lain, jangan, nggak boleh. Ada ya Des, ada banyak bahkan. Hati-hati. Harus semua sesuatu diputuskan dengan bijaksana. Ada kelelahan di hubungan ini, tetapi hubungan ini adalah hubungan yang memang serasi. Kalian bisa saling mencintai. Di sini satu prinsip, satu tujuan, satu jalur. Kayak mau ke Jogja aja. Ya, di sini ada tanggung jawab dalam hubungan ini. Ya, ada yang memang sudah jeda, ada yang memang sudah terpisah karena merasa lelah, karena mungkin ada sebagian yang sudah mempunyai keluarga atau tanggung jawab ya di sini ya. Jadi benar-benar harus hati-hati menjalin hubungan ini. Karena apa? Ada sebagian yang memang sudah mungkin udah ada tanggung jawab, itu berarti kan ada yang single parent, ada yang sudah berumah tangga gitu ya. Tapi ada juga yang mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya, karena pasangan kamu itu anak sulung atau anak laki-laki yang menjadi tulang punggung, seperti itu. Ada juga yang di sini memang pasangan ketemu pasangan, jadi udah punya pasangan ketemu pasangan ya. Tetapi di sini kayaknya alam tuh mendukung kan ya, jeda di sini ada jeda. Ada yang alasan memang lelah, ini hubungan ini sepertinya lelah. Tapi kalian satu jalan, satu keinginan, satu tujuan gitu. Hati-hati dalam menjalin hubungan ini. Ada sebagian yang memang sudah punya pasangan, ketemu udah punya pasangan, itu namanya enggak di sini enggak digambaran sebagai berkhianat, cuma tanggung jawab saja. Ada yang single parent ketemu pasangan orang lain gitu. Ada yang single parent ketemu single parent yang harus mempunyai tanggung jawab terhadap ya punya tanggung jawab gitu ya. Oke, sekarang Kundes akan shuffle. Ini debutnya belum Kundes bahas, nanti kita lihat dulu untuk klarifikasinya agar lebih jelas dan gamblang untuk dimaknai. Hal 4, kenapa kamu merenung? Ada ya yang merenung, menonton video tapi merenung gitu.
jangan bengong ya. Ada pencarian cinta. Di sini ada pencarian cinta. Ada the wood kembali di sini. Tuh, ada the wood. Kalian ini saling mencintai ya. Oh, mungkin alam memang tahu kalian harus bersatu. Karena ini putus nyambung, jeda nyambung, putus nyambung kayak gitu-gitu. Mana Gondes tadi lihat? Oh ini dia. Ya. Barusan Gondes bilang, kalau ada acara jeda, keletihan jeda saja, tapi jangan mencari yang lain dong. Di sini ada yang mencari yang lain nih. Jenuh, lelah, melarikan diri dari masalah, mencari cinta, karena ada peluang. Tetapi ingat, Allah mempersatukan kalian kembali. Karena memang baru jeda ya. Ini kayak mencari perbandingan gitu loh. Mencari perbandingan, mumpung jeda, aku cari perbandingan, siapa tahu lebih dapat yang lebih baik dari dia. Dari kamu maksudnya gitu. Ini yang Gondes gak suka, kalau dikasih kesempatan introspeksi diri atau jeda atau malah mencari yang lain buat perbandingan. Jangan dong. Ini file 4 gimana? Adakah kalian yang seperti itu? Ada tindakan. Jadi nyesek. Jadi nyesek sekali nih dada Gondes nih. Akan benar ada orang ketiga, menghadirkan orang ketiga, jeda, kelelahan. Di sini tanpa menghadirkan orang ketiga, kalau yang udah pasangan ketemu pasangan, udah punya pasangan ketemu orang udah punya pasangan itu ada udah orang ketiga kan. Akhirnya nggak bisa tidur dia. Depresi. Jeda untuk mendapatkan suatu solusi, bukan jeda untuk mempertambah masalah. Di file 4 ini jeda untuk mendapatkan masalah baru. Seperti itu. Tetapi ingat, di sini ada the wood. Allah mempersatukan kalian terus. Putus nyambung ya. Buat apa mencari orang ketiga? Nggak usah. Ya ada sebagian di sini memang udah menjadi orang ketiga. Ini yang single parent ketemu single parent. Buat apa? Hubungan itu satu dulu, selesaikan sampai pada titik akhir. Bisa nggak dipersatukan? Kalau nggak bisa dipersatukan, ya baru mencari yang lain gitu. Tapi di sini perasaan kalian nggak bisa dibohongin, saling membutuhkan dan saling menyayangi. Kenapa? Ada orang ketiga juga tetap aja nggak bisa tidur, tetap aja gelisah. Karena apa? Kamu sejatinya mencintai. Ya, si dia itu mencintai. Kalau kita bicara tentang si dia ya, si dia itu mencintai kamu. Kalau dia mencari orang ketiga, apa yang dia lakukan itu membuat dia tidak bisa tidur, merasa bersalah gitu loh. Nah, buat apa? Ya kan? Kalau yang kalian jeda, kalau yang kalian masih berlanjut, ya nggak usah cari yang lain. Kalau kalian putus juga akan bertemu kembali. Ada nulis. Debut. Selesaikan dengan bijaksana. Kelelahan des, ya udah. Bilang apa adanya, saya capek, kita jeda dulu. Karena di dasar paling hati dalam kalian itu juga saling sayang, benar sama. Apakah dia mencintaimu? Iya. Kok tahu des? Ada tanggung jawab. Ini loh. Ini ada kesesuaian hati. Di sini dia berhati-hati karena ada orang ketiga. Tapi dia dengan bijaksana kan. Alam yang lebih tahu mempersatukan kalian terus. Ya. Kalian yang memang sudah punya pasangan, masing-masing punya pasangan. Ya kalau mau disudahi, sudahi saja. Ya itu boleh setuju. Karena nggak ada kata terluka sih. Nggak bagus sudah punya pasangan mencari cinta yang lain, menghadirkan orang ketiga, gitu nggak bagus. Ya kan? Komitmen itu harus dipertahankan, bukan untuk dipermainkan. Kalian udah punya komitmen menikah ya udah. Tapi kan manusiawi des. Kalau dibilang dengan manusiawi, semua orang bisa melakukan. Tapi segala sesuatu itu dikontrol pada diri kita sendiri, bukan menyalahkan manusiawi. Ya, itu pada diri kita. Ya, kontrol. Tapi aku cinta dia des. Ya, cinta itu anugerah des. Cinta itu anugerah, betul. Gue suka setuju. Tapi cinta yang bagaimana dulu, melukai orang enggak gitu loh. Kalau melukai orang buat apa kita menganggap cinta sebagai anugerah? Kita harus bisa pilah-pilah.
Kita harus bisa kontrol diri, ya kan? Kalau kalian sudah nggak ada hubungan sama atau nggak punya komitmen dengan orang lain sih nggak masalah. Itu benar-benar cinta itu adalah kalimat cinta adalah anugerah itu sering disalah artikan bahwa kita bisa jatuh cinta ke dia itu cinta kan anugerah, jatuh cinta ke yang lain lagi itu kan cinta anugerah. Bukan seperti itu sayang. Cinta itu anugerah di saat kita bisa mengontrol diri dan di mana tempatnya gitu loh. Kita harus bisa pilah-pilah ya. Oke? Apakah dia mencintai atau tidak? Di sini tidak digambarkan mencintai atau tidak, tapi kalian sejalan, semisi. Paham ya? Semisi. Dan hubungan ini harus hati-hati. Boleh kalian ambil jeda. Dan kalian tetap akan dikembalikan. Kalaupun putus pun kalian akan dipersatukan. Kecuali yang sudah punya pasangan, ketemu punya pasangan, kalau bisa pikirkan, lebih berhati-hati dan pertimbangkan kembali. Ya. Sebelum segala sesuatunya itu meledak, karena kalian punya pasangan, dia punya pasangan, belum tentu kan pasangan dia menerima kamu atau pasangan kamu menerima si dia. Nah kayak tinggal bom waktu gitu loh, jedor gitu. Kalian nggak mau kan seperti itu, nggak. Makanya kalau nggak ada alasan kalian untuk melakukan hal-hal yang tidak pasti seperti mencari yang lain, nggak ada alasan yang tepat, nggak usah mencari yang lain dong. Kita perbaiki dulu gitu yang punya kita gitu. Jelek-jelek milik pribadi gitu loh istilahnya, ya kan? Sekarang kamu berdiri dengan pasangan orang lain, pasangan kamu tuh abaikan, itu gimana? Membuat masalah baru. Sebenarnya semua dikembalikan kepada kalian sih. Kalian maunya bagaimana? Karena kalian yang menjalani, kalian yang punya perasaan, dan kalian yang merasakan. Biasanya menyampaikan apa yang di tebaran kartu ini, bahwasanya kalau kelelahan itu ya jeda. Toh di sini kan di tebaran kartu ini kalian ini satu misi, satu prinsip, satu paham, bicara pun nyambung dan sama-sama punya rasa tanggung jawab di sini. Kalaupun penuh kehati-hatian, pasti itu satu hubungan itu harus penuh kehati-hatian. Ya kalian mau jeda silahkan, tapi jangan mencari yang lain, menghadirkan orang ketiga. Ini membuat masalah diri kamu sendiri loh. Selain tidak tidur nyenyak, kamu akan merasa bersalah, ya kan? Bisa-bisa jadi mempermalukan diri sendiri nanti kalau ketahuan sama pasangan kita gitu. Kalau jeda itu kan bukan berarti harus mencari yang lain. Karena kadang-kadang suka heran, jeda, kalian sepakat jeda tapi satu sama lain tuh nyari yang lain-lain sendiri gitu. Nanti kalau ketemu di jalan bagaimana itu? Seperti bom waktu aja, jedor gitu. Nanti kalian berantem. Yang hebat dan yang tadinya digadang-gadang sebagai satu misi hancur. Tetapi satu yang kalian ingat, di file 4 ya, kalian akan dipersatukan kembali. Tapi sekalian dengan kalian sudah waktu jeda sudah berbuat masalah, yang satunya nanti kalau ada masalah lagi itu jedor lagi, ya kan, beruntun terus gitu, terus menerus. Karena satu sama lain sudah melihat keburukan kalian gitu. Tapi di sini alam tetap mempersatukan kalian untuk memperingatkan kalian agar tidak mengulangi. Apakah dia mencintaimu? Kalian saling mencinta, bukan cuma dia tapi kalian, ya. Kalian saling mencinta, cuman ada kelelahan di hubungan ini, tetapi kalian akan dipersatukan sekalipun kalian terpisah, ya. Oke. Gondes akan shuffle pesan untuk file nomor 4. Kali ini Gondes tidak menyebutkan zodiak ya di general reading kali ini. Gondes generalnya nggak ada zodiaknya ya. Nanti Gondes akan biar adil, soalnya dari awal nggak ada Gondes penyebutan zodiak sepertinya ya, atau Gondes lupa ya. Pesan buat yang pilih file nomor 4. Ini pesan buat yang pilih file nomor 4, buat kamu saja, bukan buat yang lain. Gondes kejem, enggak dong, emang kan kalian yang menonton. Ini pesannya ya. Gondes akan buka satu per satu dari pesan apa
di sini yang akan disampaikan oleh Black Spots-nya Kondes Mendes Tarot. Dia sangat merindukanmu tuh, dalam keadaan jeda pun dia merindumu. Jadilah dirimu sendiri, jangan memakai topeng. Ya kalau kamu nggak suka bilang nggak suka. Kalau kamu sudah lelah dan hubungan ini ingin diselesaikan, selesaikan dengan baik-baik. Jangan main belakang, jangan mempermainkan hubungan. Ya, cinta itu suci, cinta suci. Di sini memang Godes kan bilang, alam pun selalu menyatukan kalian karena alam lebih tahu apa yang ada di dasar hati kalian yang paling kecil. Kendati bibir bilang tidak, gerak-gerik bilang tidak, tapi alam lebih tahu. Saling menyayangi. Ketulusan hati. Oke. Berdasarkan shuffle untuk pesan the ampunya Kondes Mendes, color yang the full colornya Kondes Mendes, versi Kondes Mendes, pesan alam semesta versi Kondes Mendes. Oke. Mana nih bungkusnya? Di sini. Oke. Ada pesankah buat file nomor 4? Jangan melampaui batas. Pesan alam semesta, segala sesuatu jangan melampaui batas. Pasti kalian paham. Kalian yang menonton video ini kebanyakan sudah dewasa ya. Oke? Paham kan? Paham. Nggak usah Kondes jelaskan. Kenapa Des ketawa? Enggak. Kalian pasti yang iri tersenyum. Kondes mama kayak gitu. Kondes mah kayak gitu. File 4 nggak dijelaskan. Iya, jangan melampaui batas. Segala sesuatu yang melampaui batas tidak bagus dan mencelakakan diri sendiri. Ibaratnya makan terlalu banyak pasti perutnya sakit. Daging itu enak, tapi kalau makan melampaui batas itu akan membuat sakit, darah tinggi dan lain sebagainya. Oke. File 4 semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran ya. Tetap berdoa kepada Yang Maha Kuasa karena doa itu dahsyat ya. Ya, karena doa itu maha dahsyat. Dan Allah itu mencintai umatnya itu tanpa batas. Cintanya itu terbukti dan nyata buat orang-orang yang bersyukur ya, akan merasakan itu. Di sini ada sabda ya, seperti mencarilah maka akan mendapat, memintalah maka akan diberikan, dan mengetuklah maka Allah akan membukakan pintunya gitu ya. Paham ya? Kalau tidak paham tanya ke Kondes dan personali dengan Kondes. Syarat-syaratnya ada di deskripsi nanti ya. Oke, tetap berdoa, bersyukur dan memohon segala sesuatu bimbingannya, karena kita tanpa bimbingan Allah tidak bisa kemana-mana, bisa melangkah. Dan apalagi dalam kegelapan, dalam banyak masalah kita membutuhkan Tuhan, membutuhkan Allah, sangat amat membutuhkan Allah. Jadi jangan pernah menjauh dari Allah ya. Allah selalu dekat dengan kita, tapi kadang-kadang manusia yang menjauhkan diri kepada Allah. Lakukanlah kewajiban kita sebagai umatnya, lakukan yang terbaik karena Allah menyukai orang yang baik. Apalagi kalau kita lebih baik, Allah sangat menyukai ya. Buatlah Allah untuk menyenangi kita ya, dengan berbuat baik, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Bersandarlah hanya kepada Allah, jangan kepada yang lain. Jangan berharap kepada manusia, tapi berharaplah kepada Allah. Sejatinya cinta itu ada pada Allah ya, karena Allah itu maha cinta, maha pengasih, maha pemurah. Sedang manusia hanya memberikan kekecewaan saja ya. Bukan berarti kita bonus cinta kepada manusia, itu bonus dari Allah ya. Kalau kita nggak mendapatkan cinta berarti kita belum mendapatkan bonus. Seperti itu versi Kondes ya. Oke, file 4 ya. Jangan lupa like-nya, komennya, subscribe-nya, dan share ke sahabat-sahabat kalian semua untuk bergabung di channel Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Semoga kita bisa bersilaturahmi selalu, dipertemukan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang suatu apapun. Dan tekan tombol notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan video-video terbaru dari Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Oke, pada kesempatan kali ini apakah dia mencintaimu atau tidak?
ya. Kondes akan tutup dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah menyertaimu. Amin.